Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Andi? Alhamdulillah baik. Jadi kita sedikit meminta tanggapan dari Bang Andi nih berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, penyidik KPK di PUPR Kabupaten Mempawah. Menurut Bang Andi, gimana Bang tanggapan dari Bang Andi? Kehadiran KPK atau penyidik KPK di Kabupaten Mempawah dalam hal penggeledahan ataupun pengambilan beberapa dokumen di PUPR masyarakat Mempawah, khususnya saya sangat mengapresiasi ya, maksudnya kehadiran KPK. Cuma yang jadi permasalahan hari ini karena sekarang udah tanggal berapa ya? Hari ini Sekarang, tanggal ini Bang Andi. tanggal 11 Mei ya. 11 Mei. Ya. Kita melihat bahwa KPK begitu lambat. Begitu lambat. Padahal data itu kan sudah diambil. Seharusnya KPK jangan terlalu melempeng. Jadi seolah-olah bahwa KPK hari ini agak dianggap seperti maju tak mau, mundur tak mau, ya kan gitu. Kita maunya KPK itu dengan tegas, dengan cepat melakukan satu proses sehingga masyarakat Mempawah ini tidak bertanya-tanya. Kenapa? Karena KPK dari tahun 2009 itu masyarakat Mempawah sampai hari ini memang ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena isu yang berkembang di Kabupaten Mempawah itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali penyalahgunaan kewenangan termasuk penyalahgunaan keuangan negara. Itu. Jadi kita berharap bahwa KPK dengan secepatnya memberikan statement atau memanggil para media untuk menjelaskan ya konferensi pers kasus ini siapa tersangkanya. Nah itu. Nah, kemudian pekerjaan yang mana yang sebenarnya yang bermasalah? Pekerjaan mana yang bermasalah? Anggaran yang mana yang bermasalah? Ini masyarakat Mempawah ini sangat menunggu. Ya, terima kasih. Jadi begini Bang Andi, kemarin sempat beredar juga salah satu tanggapan dari jubir dari KPK RI, dan mereka sudah menetapkan 3 tersangka di sini. Yeah. Namun sampai hari ini kan publik bertanya-tanya nih. Yeah. Publik bertanya-tanya mengapa belum diumumkan sampai hari ini. Karena di Mempawah ini sendiri kan menurut isu yang beredar banyak sekali kasus-kasus nih. Ya salah satunya ya termasuk ini PDAM di Sungai Kunyit, itu kan yang spam kijing itu. Terus ada lagi ini spam yang di Desa Pasir, kan itu banyak ya. Nah itu menurut Bang Andi apa sebenarnya yang harus diambil atau langkah apa yang akan dilakukan KPK, Bang Andi? Ya seharusnya tadi bahwa saya menjawab yang pertama tadi bahwa KPK telah menyatakan bahwa sudah 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun yang jadi sekarang karena KPK tidak menjelaskan siapa-siapa sebenarnya yang jadi tersangka. Seharusnya KPK ketika dia mengatakan bahwa udah 3 tersangka, ia jelasin siapa orangnya supaya masyarakat ini tidak bertanya-tanya siapa sebenarnya pelakunya, kan gitu dia. Nah itu. Ketiga, KPK ini kan bukan satu dokumen yang dibawa ke sana, kan banyak.
termasuk kemungkinan termasuk dokumen pekerjaan yang baru-baru ini dianggarkan ada beberapa proyek. Ya. Dugaan yang terjadi bahwa proyek itu ada berapa, mungkin ada 10 proyek gitu, itu dikelola oleh satu orang. Nah, informasi yang terdengar itu. Nah, jadi KPK setelah mengambil dokumen jangan dikumpulkan, berkas itu hanya dikumpulkan di ruangan KPK, tapi tidak mau diproses, tidak mau ditindaklanjuti. Ya. Nah, kalau KPK bersikap begitu, kalau dia lama-lama saya akan datangi KPK ke sana. Saya akan bawa massa lagi ke KPK mempertanyakan masalah ini. Orasi demo. Kita akan demo KPK. Karena dia telah membawa barang bukti, dokumen-dokumen yang ada di sini. Kan gitu dia. Termasuk juga di tahun 2009 ya, itu pengerokan pelabuhan Kuala. Ya, pengerokan pelabuhan Kuala itu dikelola oleh pejabat karena dia termasuk komisaris di situ. Ya. Pengerokan tuh. Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, pembangunan SMP Negeri 1. Itu harus diungkap juga kasus itu. Salah satu pemenang tender adalah milik perusahaan yang punya jabatan nomor 1 pada waktu itu. Saya ingat Bang Andi, kalau yang Bang Andi sebutkan tadi, di kegiatan pelabuhan Kuala ya, Ya. itu Bang Andi mengetahui tidak siapa-siapa itu orang-orangnya? Saya udah jelaskan bahwa pemenang tender adalah salah satu pemilik, salah satu perusahaan. Pemilik perusahaan itu adalah orang nomor 1 di Kabupaten Mempawah. Dia yang pemenang tendernya. Faktanya dia selaku komisaris di perusahaan itu. Dia memenangkan tender pengerokan Di pelabuhan Kuala itu. Termasuklah kantor dinas pendidikan. Itu kalau kantor dinas pendidikan sendiri di mana letaknya, Bang Andi? Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah. Ini kan tidak jauh dari yang berdekatan dengan SMA 1. SMA 1. Ya, sampingnya itu yang pertama dibangun itu yang ngerjakan itulah perusahaannya juga. Atas nama apa perusahaan itu? Ya, Bang Andi? saya lupa. Ya, tapi banyak rekan-rekan. Silakanlah kalau orang yang mau tahu siapa pemenang tendernya, cari aja di situ. Di struktur pengurusan perusahaan itu kan pasti adalah di ya, data itu. Yang jelasnya pengerokan pelabuhan itu pertama itu pemenangnya. Yang kedua itu dinilai pekerjaan itu juga tidak jelas. Masa pengerokannya dari laut dikerok dibuang ke laut? Bagaimana sistem penilaiannya untuk melakukan pembayaran? Volumenya aja tidak kelihatan mau dibayar bagaimana? Tapi duitnya kan habis. Ya. Sepengetahuan Bang Andi, berapa kira-kira anggaran yang Belasan miliar. belasan miliar ya? 20-an miliar ya? Ya, sekitar itulah. Yang jelasnya miliaran gitu. Ya, sampai hari ini kan apa yang ada yang bisa dilakukan? Berarti banyak sekali. Banyak. Dari tahun 2009 sampai hari ini udah banyak sekali. Ya, udah banyak sekali yang bermasalah. Pernah tidak Bang Andi mendengar atau mencium bahwa ada pelapor, ada yang melaporkan? Saya sendiri yang pernah melaporkan ke Kapolda pada waktu itu. Pada waktu itu yang jadi Dirkrimsus Polda itu adalah Kombes Agus Nugroho. Kombes Agus Nugroho. Iya, iya. Yang jadi Dirkrimsus Polda Kalimantan Barat pada waktu itu.
Dan mereka menanggapi bahwa ini A1. A1. Ya. Rekan-rekan saya masih ada yang ngawankan saya yang masih ada di Mempawah. Ah, Pernah wah, dilaporkan. pernah saya sendiri yang datang ke sana. Namun Tanggapan dari sana itulah tanggapannya, tapi tindak lanjutnya yang tidak ada. Katanya ini A1. Setelah kita adu argumen di sini berkaitan dengan apa yang kami sampaikan, barang bukti yang kami bawa, tidak ada. namun tidak ditindaklanjuti. Pernah tidak Bang Andi mengkonfirmasi ulang ke itu? Ya karena pada waktu itu Polda. Pak Agus Nugroho itu kan udah pindah, jadi mereka itu beranggapan bahwa itu kan bukan yang dari langsung diterima oleh Dirkrim Suspolda. Iya, tapi Ya, berkasnya tentunya tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, tidak ada gitu. Nah, Berarti kalau kami kan membuat laporan ya, namanya kita pradugata bersalah, tetap dengan cara seperti itu yang Iya. kita ini, karena kita menduga bahwa di sini ada dugaan terjadinya tindak pidana, kan gitu. Khususnya Undang-Undang 31 tahun 99 untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Disitulah kita melihat, mempelajari beberapa pasal dalam Undang-Undang 31 tersebut. Jadi yang lebih cenderung saya juga laporkan pada waktu itu ada salah satu ayat di pasal 12. Iya. Nah itu. Jadi Makanya karena hari ini kebetulan memang udah KPK turun di Kabupaten Mempawah, udah mengambil dan menyita beberapa dokumen. Maka kami adalah penggiat anti korupsi di Indonesia, itu sangat berharap bahwa KPK dengan secepatnya membuat satu pernyataan pers siapa sebenarnya pelakunya. Ya, kita maunya bahwa dari tahun ke tahun dia harus periksa karena berbagai kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan. Ya, kejanggalan-kejanggalan itu mengundang dugaan para masyarakat banyak, para publik bahwa ini ada indikasi terutama di dalam pengaturan lelang. Ya. Panggil aja kontraktor yang punya perusahaan Kabupaten Mempawah. Ya seperti apa yang mereka rasakan. Nggak usah nanya ke saya, kontraktor aja. Berapa kontraktor, berapa perusahaan yang hari ini tidak bisa lagi ini mati, dibukukan. banyak yang mati ya Bang? Banyak, karena mereka tidak dapat pekerjaan. Berarti tidak fair. Iya, Seperti kan itu ya, gitu. Bang, ya? Jadi kita berharap bahwa biar ini supaya terang benderang. Ya, jadi ada semacam fitnah ke sana sini, tetapi bagaimana KPK itu mengambil satu tindakan tegas, tindakan yang jujur. Ya, tidak dapat intervensi dari manapun, tapi kita inginkan dia bekerja secara profesional. Nah, Jadi sementara demikian dulu. Terima kasih ya Bang Andi ya. Nah, jadi pemirsa, inilah keterangan dari Bang Andi, tanggapan dari Bang Andi mengenai kedatangan KPK. Saya dengar apa benar Pak Andi mau mengadakan demo di iya benar. Kalau dalam hal ini, Rencana ya kapan Bang? saya rencanakan kita tunggulah sekitar 2-3 bulan kalau memang KPK tidak mengambil satu tindakan karena dia membawa berkas ke sana. Iya. Maka saya akan tuntut dia sejauh mana dia punya ini. alasan demo itu, apakah Pak Andi takut berkas itu akan luntur ataupun bagaimana? Luntur itu akan kabur keterangannya. Yang jelasnya kita tidak mau bahwa KPK di sini masuk angin. Iya. Ya, kita tidak mau ada intervensi dari atasan yang paling atas karena dengar informasi bahwa salah satu beliau yang diduga juga ikut terlibat pada saat dia menjabat selaku bupati di sini di Kabupaten Mempawah selama 10 tahun. Ada dugaan di beliau bahwa ikut terlibat di sini. Nah, sekarang beliau ini kan udah masuk di salah satu partai yang dimana partainya adalah partainya Pak Prabowo. Partai apa? Partai Gerindra. Udah masuk di situ. Pak Andi, Jadi kita juga berharap Pak Prabowo
jangan mengintervensi. Nanti kita berharap Pak Prabowo tidaklah nanti mengintervensi kinerja KPK. Lantaran karena ini salah satu anggotanya ada yang masuk, ada yang tersandung, misalnya ada yang tersandung tindak pidana korupsi. Ya. Pak Andi, saya lihat di medsos kabar burung, katanya pernah damai 65 miliar, itu apakah benar? Ada dengar? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya. Terus ada rekan kita bilang, Mempawah itu katanya tidak jalan dengan KPK, apa benar tuh Andi? Saya tuh tidak bisa menanggapi seperti itu karena faktanya KPK juga ada datang di sini. Cuma KPK karena udah datang di sini maka kita harus bertunggu. Ya, karena memang prosesnya barangkali bukan semudah apa yang kita pikirkan. Karena banyak karena saya dengar juga bahwa KPK telah memanggil ada beberapa orang untuk dimintai keterangan. Ya, termasuk ada 11 saksi yang dipanggil. Itu dia. Makanya di sini kita menunggu sebenarnya bahwa karena kalau kita berbicara dengan proyek-proyek nih kan Mempawah ini kan kebanyakan proyek aja yang dipersoalkan. Kalau proyek pasca bencana banjir masih termasuk nggak dalam pemeriksaan KPK? Saya tidak tahu, tapi yang informasi yang berkembang bahwa pertama itu KPK itu berkaitan dengan anggaran yang jalan sekabu dengan Kabu Pasir ya gitu. Ya. PP Dua Titik. Oke, terima kasih Bang Andi. Iya. Bang Andi ya. Sehat selalu Bang Andi. Amin. Yang jelas Terima kasih. kita tetap semangat ya Bang Andi ya. Ya. Untuk Kabupaten Mempawah ya Bang Andi. Ya. Terima kasih Bang Andi ya.